Hai Sobat Drama Haseo, cerita dimulai ketika seorang gadis pengantar laundry tiba di sekolah Xinhua. Ini adalah sekolah prestisius yang didirikan oleh grup konglomerat Xinhua, di mana siswanya hanya terdiri dari kaum terpandang dan kaya raya. Terkagum-kagum melihat kemewahan di sana, gadis bernama Gem Jandi itu melihat para siswa berlarian dengan semangat ke satu titik. Mendengar mereka menyebut nama Lee Min Ha, pelanggan yang hendak dia antarkan laundrynya, Jandi mengikuti kerumunan itu. Di atas atap, terlihat Lee Min Ha berdiri sambil memandang lingkungan sekitar. Jandi mengejar ke sana dan meminta siswa itu untuk membayar tagihannya. Ternyata, Lee Min Ha sedang dibully oleh teman-temannya dan berniat bunuh diri. Dia meminta Jandi untuk menagih biaya laundry pada keluarganya. Pada akhirnya, Jandi berhasil menyelamatkan siswa malang itu. Peristiwa tersebut viral dan menjadi topik berita di seluruh Korea. Imbasnya, citra grup perusahaan Xinhua menjadi buruk. Sebaliknya, Gem Jandi dipuja sebagai pahlawan pemberani. Nyonya Kang, pemimpin perusahaan Xinhua, segera mengambil tindakan untuk memulihkan nama baik mereka. Gem Jandi, yang berasal dari kalangan bawah, diberikan beasiswa untuk bersekolah di sana. Di hari pertama bersekolah, ujian sudah datang dalam bentuk grup 4 orang pemuda, yang menamakan diri mereka F4, terdiri dari Gu Junpyo, Yoon Ji-hoo, So Yi-jung, dan Song Woo-bin. Keempat pemuda ini adalah anak-anak dari keluarga paling kaya di Korea Selatan. Sikap mereka yang arogan, ditambah seluruh murid sekolah Xinhua yang begitu menyembah keempatnya, membuat Jandi kesal. Melampiaskan kekesalannya, Jandi mengata-ngatai F4 dengan suara lantang di sebuah sudut yang sepi. Ternyata, di situ ada salah satu personil F4 yang bernama Yoon Ji-hoo. Beruntung, Ji-hoo tidak mempermasalahkan kata-kata pedas yang dilontarkan Jandi. Dia hanya mengkoreksi nama Junpyo, yang salah disebut oleh Jandi sebagai Gungpyo. Kemudian, Ji-hoo pergi meninggalkan Jandi yang kikuk di sana. Saat jam makan siang, Jandi mulai mendapat tekanan dari trio Jisami, Ginger, Sunny, Miranda, yang menertawakan bekal makan siangnya. Namun, ada siswa lain yang datang dengan ramah dan menjadi teman baru Jandi. Gadis itu bernama Oh Min-ji, seorang siswa pindahan yang berasal dari Jerman. Saat mereka sedang bersenda gurau, Min-ji kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Tanpa sengaja, es krim yang dipegang gadis itu mengenai sepatu Gu Junpyo, ketua grup F4, yang merupakan pewaris grup konglomerat Xinhua. Junpyo mensyaratkan Min-ji untuk menjilat sepatunya jika ingin dimaafkan. Menyaksikan hal tersebut, emosi Jandi meluap, dan dia pun melawan Gu Junpyo. Di hari berikutnya, Jandi mendapatkan nota merah dari F4. Bisa ditebak, ini menjadi awal dari penderitaan yang harus diterima Jandi akibat menantang Gu Junpyo kemarin. Jandi menerima aksi bully dari teman-temannya. Sementara, Gu Junpyo memperhatikan dengan puas dari kamera CCTV. Junpyo menghitung detik-detik kedatangan Jandi ke ruangannya sambil menangis. Hal receh yang gampang ditebak dari pengalamannya membuli banyak siswa. Namun, Jandi tidak muncul di ruangan Junpyo. Dia kembali melarikan diri ke sudut yang sepi. Dan di sana, Jandi bertemu Ji-hoo sekali lagi. Melihat Jandi dalam kondisi berantakan, Ji-hoo membersihkan wajah Jandi dan memberikan sapu tangannya. Tersentuh oleh kebaikan Ji-hoo, Jandi mulai menyukai seniornya itu. Di hari lain, Jandi mendapati kolam renang tempat ia biasa berlatih dipenuhi oleh sampah. Tentu saja,
Gu Junpyo kembali memperhatikan Jandi lewat CCTV dengan senang. Junpyo menjadi terobsesi untuk menaklukkan Jandi, yang telah lebih dari seminggu bertahan dalam tekanan. Yang mana, tidak pernah terjadi sebelumnya. Saat gadis itu selesai berenang, 3 orang siswa tiba-tiba menyekap Jandi. Untunglah, Jihu datang dan membuat 3 siswa itu kabur. 3 siswa tadi beraksi atas perintah Junpyo. Namun, mereka mendapat amarah Junpyo karena bertindak kelewat batas. Junpyo hanya bermaksud menggertak Jandi, bukan menyakiti gadis itu secara fisik. Di hari berikutnya, Junpyo menyebar rumor bahwa Jandi hamil di luar nikah dan gemar bergonta-ganti kekasih. Membuat Jandi kembali menjadi bahan hinaan teman-temannya. Tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi, Jandi langsung mendatangi Junpyo. Senyum kemenangan Junpyo berkembang. Dengan angkuh, dia bersiap untuk menolak permintaan maaf Jandi. Tidak diduga, Jandi mengambil kuda-kuda dan tiba-tiba menendangnya hingga terjengkang. Alih-alih meminta maaf, Jandi mengancam akan membunuh Junpyo karena memfitnah gadis polos seperti dirinya yang belum pernah disentuh pria. Terpana dan bingung, Junpyo yang tidak pernah menerima perlawanan seperti itu malah terpesona pada Jandi. Junpyo salah paham. Dia mengira Jandi sedang mengungkapkan rasa suka pada dirinya karena mengatakan bahwa dia belum pernah berpacaran. Junpyo mengartikan kata-kata Jandi sebagai keinginan menjadi pacarnya. Tentu saja, hal ini mengejutkan anggota F4 yang lain, karena mereka bisa melihat bahwa Jandi sama sekali tidak menaruh hati pada Junpyo. Di sisi lain, kejadian itu membuat Jandi ketakutan untuk kembali bersekolah. Khawatir, dirinya bakal dibuli lebih berat lagi, karena telah menganiaya Junpyo. Mendadak, ia dikejar dan ditangkap oleh sekumpulan pria berpakaian formal. Di dalam sebuah rumah mewah, Jandi di makeover dan digiring ke dalam satu ruangan. Betapa kagetnya Jandi saat tahu siapa dalang semua itu. Gu Junpyo. Dengan gayanya yang arogan, Junpyo meminta Jandi untuk berterus terang bahwa gadis itu menyukai dirinya. Junpyo juga mengatakan bisa memberikan Jandi kemewahan bila menjadi kekasihnya. Berpikir bahwa Junpyo sudah gila, Jandi langsung melepas semua pemberian Junpyo dan pergi meninggalkan rumah itu. Di perjalanan, Jandi bertemu Jihu. Melihat Jandi tidak mengenakan alas kaki, Jihu meminjamkan sepatunya. Di hari lain, Jandi berniat mengembalikan sepatu Jihu. Mendatangi markas F4 di sekolah, dia hanya bertemu Yi Jung dan Woo Bin. Mereka mengajak Jandi minum teh dan ngobrol santai. Saat sedang berbincang, sebuah iklan yang dibintangi model terkenal bernama Min So Hyun melintas di TV. Yi Jung dan Woo Bin mengomentari model itu sebagai orang yang dicintai Jihu. Jandi yang sudah terlanjur menyukai Jihu, langsung patah hati. Suatu hari, sekolah Xinhua mengadakan study tour ke Eropa. Semua siswa mengikuti kegiatan itu, kecuali Jandi. Dia tidak sanggup membayar biaya study tour yang sangat mahal. Jandi memilih berlibur bersama sahabatnya, Chugal, ke laut. Tidak diduga, Junpyo memindahkan area liburan sekolah ke laut yang sama tempat Jandi berada. Junpyo mengundang Jandi untuk datang ke pesta malam itu, yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Jandi. Kemudian Jihu datang dan mengundang Jandi ke pesta yang sama. Jandi langsung menerima undangan itu. Saat itulah pertama kalinya Jandi bertemu dengan model cantik So Hyun yang datang bersama Jihu. Trio Jisami menghampiri Jandi dan memberikan saran tentang gaun
yang harus dia pakai malam itu ke pesta. Sementara, So-hyun memperhatikan mereka dari kejauhan. Di malam harinya, Jan datang ke pesta, dengan kostum yang disarankan trio Jisami. Ternyata, mereka berniat untuk mempermalukan Jandi di tengah orang banyak. Melihat kejadian tersebut, Junpyo berniat untuk menolong Jandi. Namun, dia kalah cepat dengan Ji-Hoo dan So-hyun, yang dengan tatapan dingin, menegur trio Jisami. Tidak berhenti di sana, So-hyun meminta Ji-Hoo untuk mengantar Jandi ke kamarnya. So-hyun membantu Jandi berdandan, dan meminjami sepatunya. Sepasang sepatu yang sangat bagus, akan membawamu ke tempat yang bagus, kata So-hyun. Atas desakan So-hyun, Ji-Hoo mengajak Jandi berdansa. Membuat hati Jandi berbunga-bunga. Junpyo yang cemburu, memutuskan untuk pergi ke kolam renang. Di sana ada seekor serangga, dan Junpyo berusaha mengusir hewan itu. Tetapi dia terpeleset, dan jatuh ke dalam air. Malangnya, Junpyo yang tidak bisa berenang, mulai tenggelam. Untunglah, kejadian tersebut dilihat oleh Jandi, yang dengan sigap, terjun untuk menyelamatkan Junpyo. Melihat tubuh musuh besarnya tidak bergerak, dengan panik, Jandi memberikan napas buatan. Mendadak, mata Junpyo terbuka lebar, dan terlihat sangat bahagia. Di kesempatan lain, Jandi kembali menghadiri pesta ulang tahun So-hyun. Di sana, So-hyun menyampaikan bahwa dia akan segera kembali ke Paris dan tidak akan pulang lagi ke Korea. Saat mengantar So-hyun ke bandara bersama F4, Ji-Hoo muncul terakhir. Memamerkan tiket pesawat ke Paris, Ji-Hoo berkata bahwa dia terinspirasi oleh semangat Jandi dan akan memperjuangkan cinta So-hyun. Setelah kepergian Ji-Hoo, Junpyo berusaha untuk mengatakan sesuatu pada Jandi. Tetapi, gemuruh pesawat membuat suaranya tidak terdengar. Di sekolah, Junpyo mengingatkan Jandi bahwa mereka akan berkencan jam 4 sore. Tetapi, Jandi tidak menanggapinya. Di malam harinya, salju mulai turun. Merasa bersalah, Jandi mendatangi tempat kencan mereka. Betapa terkejutnya Jandi, mendapati Junpyo masih menunggu, sambil menggigil kedinginan. Jandi membawa Junpyo naik ke puncak sebuah gedung untuk menikmati pemandangan kota sambil minum kopi. Petugas yang tidak menyadari keberadaan mereka, mengunci gedung itu. Pada akhirnya, Jandi dan Junpyo harus bermalam di sana. Keesokan harinya, foto Jandi dan Junpyo beredar. Mereka digosipkan berkencan. Jandi yang berusaha meluruskan berita itu, malah dipatahkan oleh Junpyo, yang membenarkan jika mereka berkencan, di depan semua orang. Suatu malam, Min-ji dan Jandi pergi ke klub malam. Di sana, Jandi ngobrol dengan seorang pria yang memberinya minuman khusus. Minuman itu membuat Jandi pingsan, dan terbangun keesokan harinya di sebuah kamar hotel, tanpa bisa mengingat kejadian di malam sebelumnya. Di sekolah, beredar foto Jandi dan pria itu, yang mengakibatkan Junpyo murka. Yi Jung dan Woo Bin, dibantu Gael, menyelidiki kejadian itu. Mereka menemukan bahwa Jandi telah dijebak. Sangat disayangkan, dalam peristiwa jahat itu, adalah sahabat satu-satunya Jandi di sekolah, yaitu Oh Min-ji. Oh Min-ji menyukai Junpyo sedari kecil. Tetapi, Junpyo malah menyukai Jandi. Rasa cemburu Oh Min-ji, pada akhirnya berubah menjadi kebencian terhadap Jandi. Setelah hari itu, Junpyo mengeluarkan pengumuman penting. Jandi secara resmi telah menjadi kekasihnya, dan siapapun yang mengganggu gadis itu akan berurusan dengan Gu Junpyo.
Bersamaan dengan pengumuman itu, Ji-Hoo yang telah pulang dari Paris, mendadak muncul. Ji-Hoo pulang dengan patah hati, karena So-hyun memilih untuk bertunangan dengan pria lain. Untuk merayakan hari jadian mereka, Junpyo mengajak Jandi berlibur ke luar negeri, bersama F4 dan Gael. Di sana, Jandi berusaha menghibur Ji-Hoo yang patah hati. Larut dalam suasana, Ji-Hoo pun mencium Jandi, yang membuat Junpyo marah besar. Sekembalinya ke Korea, Junpyo mengumumkan bahwa Ji-Hoo dikeluarkan dari F4. Dan bersama Jandi, mereka berdua akan dikeluarkan dari sekolah, dalam kurun waktu 1 minggu. Junpyo mengintimidasi kepala sekolah Shinhwa, supaya Ji-Hoo dan Jandi dikeluarkan. Namun, kakak perempuan Junpyo, yang bernama Gu Junhee muncul, dan menentang keputusan Junpyo. Junhee menggelar pertandingan olahraga, untuk menyelesaikan konflik mereka. Dalam 2 pertandingan pertama, Ji-Hoo melawan Junpyo, yang berakhir dengan nilai seri. Pertandingan terakhir pun digelar, sebagai babak penentuan pemenang. Di tahap ini, Jandi harus menghadapi Yi Jung dalam lomba renang. Hal ini jelas tidak seimbang, dan dapat dipastikan Jandi akan kalah. Mendadak, kolam renang menjadi gelap gulita, karena lampu penerangan di sekitar tempat itu mati. Jandi dan Ji-Hoo dinyatakan sebagai pemenang. Fakta bahwa Junpyo tidak dapat melepaskan Jandi, pada akhirnya, membuat hubungan mereka semua kembali membaik. Seiring berjalannya waktu, Junpyo jatuh cinta semakin dalam pada Jandi. Begitu pula dengan Jandi, yang mulai membuka hati untuk cinta Junpyo. Suatu hari, Yi Jung menemukan Gael menangis, setelah dicampakkan oleh pacarnya. Yi Jung kemudian membawa Gael pergi ke klub, di mana mantan Gael hadir. Yi Jung berpura-pura jatuh cinta pada Gael, untuk membuat mantannya cemburu. Setelah peristiwa ini, Gael menemukan dirinya jatuh cinta pada Yi Jung. Saat cinta mulai berkembang antara Jandi dan Junpyo, Ibu Junpyo menganggap mereka tidak cocok. Awalnya, Nyonya Kang menawarkan sejumlah uang, agar keluarga Jandi memutuskan hubungan anak mereka. Tetapi, tawaran tersebut ditolak oleh Ibu Jandi. Kemudian, Nyonya Kang menghancurkan bisnis laundry keluarga Jandi, sehingga mereka harus berjualan makanan di pinggir jalan, demi menyambung hidup. Puncaknya, ayah Jandi tidak bisa membayar tagihan hutang yang menumpuk, dan diancam oleh debt collector. Akhirnya Ibu Jandi menyerah. Meminta bantuan Nyonya Kang, Ibu Jandi terpaksa mengakhiri hubungan anak gadisnya dengan Junpyo. Namun, Jandi mendatangi Nyonya Kang, untuk mengembalikan hutang keluarganya. Mereka berdua terang-terangan menunjukkan rasa saling tidak suka, yang dimulai dengan penolakan Jandi untuk berpisah dari Junpyo. Suatu hari, F4 mengajak Jandi dan Gael berlibur ke tempat ski. Di sana, Junpyo menghadiahkan sebuah kalung untuk Jandi. Tetapi, trio Jisami yang iri merebut kalung itu. Jandi yang berusaha menemukan kembali kalungnya, terjebak dalam badai salju. Mengetahui hal itu, Junpyo bergegas mencari Jandi. Di tengah badai, Junpyo menemukan Jandi dalam kondisi lemah. Jandi berjanji akan membalas budi, dan memberikan apapun yang Junpyo inginkan.
Junpyo minta dibuatkan bekal makanan sebagai balasannya. Keesokan harinya, saat Jan disibuk membuat bekal makanan untuk Junpyo, Ji-Hoo muncul dan bergegas mengajak Jan ke bandara. Pagi itu, Junpyo harus terbang ke Makau, karena ayahnya mendadak jatuh pingsan. Sayangnya, mereka terlambat tiba di bandara. Pesawat Junpyo telah lepas landas. Dari atas pesawat, Junpyo mengirim pesan singkat, yang isinya meminta Jandi untuk menunggu kepulangannya. Pada akhirnya, Junpyo harus tinggal lebih lama di Makau, dan mengambil alih kepemimpinan perusahaan. Karena ayahnya meninggal dunia. 1 tahun berlalu dengan cepat. Jandi telah memasuki tahun terakhir sekolah. Praktis, hubungan Jandi dengan Junpyo terputus, sejak pemuda itu terbang ke Makau. Suatu hari, Jandi memutuskan untuk mengejar Junpyo ke Makau. Namun, Jandi harus menelan kekecewaan luar biasa. Setelah bersusah payah dan berhasil menemukan Junpyo, pemuda itu hanya menatapnya dengan dingin. Ji-Hoo, Yi-Jung, dan Woo Bin menyusul Jandi ke Makau. Junpyo menyambut dingin kedatangan anggota F4. Saat Yi-Jung memberitahu bahwa Jandi juga datang ke Makau, Junpyo berkata, "Mengapa aku harus menemuinya?" Yi-Jung murka dan memukul Junpyo. Woo Bin bertanya, "Apa yang mengubah Junpyo?" Junpyo menjawab, 700.000 karyawan Xinhua. Tanggung jawab dan beban itulah yang mengubahku. Kemudian, Junpyo meninggalkan para sahabatnya. Bisa ditebak, Nyonya Kang berada di balik semua perubahan sikap Junpyo. Suatu hari, Nyonya Kang mengundang Jandi untuk menghadiri pesta ulang tahun Junpyo. Rupanya, Nyonya Kang berniat mengumumkan pertunangan Junpyo dengan Ha Jae-kyung, putri pewaris perusahaan keluarga Ha. Menyadari ibunya ingin menyakiti hati Jandi, Junpyo meminta Jandi mengikutinya. Namun, yang ditariknya bukanlah Jandi, melainkan Jae-kyung. Kesalahpahaman itu membuat Jandi semakin kecil hati. Mengetahui bahwa Jandi cukup mengenal Junpyo, Jae-kyung ingin menjalin persahabatan dengan gadis itu. Jae-kyung meminta Jandi menjadi penasihat cintanya. Jae-kyung sama sekali tidak menyadari hubungan Jandi dengan Junpyo sebelumnya. Suatu hari, Junpyo, Jandi, Ji-Hoo, dan Jae-kyung pergi bersama ke resort keluarga Jae-kyung. Jae-kyung memperlihatkan cincin tunangannya kepada Jandi dengan inisial J Love J. Melamun di tepi kolam renang, Jandi memperhatikan kalung pemberian Junpyo. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh ke kolam. Jandi berenang untuk mengambilnya, tetapi bahunya sakit, yang membuat dia hampir tenggelam. Junpyo datang menolong Jandi. Jandi heran, sejak kapan Junpyo dapat berenang? Junpyo berkata, dia belajar agar Jandi tidak perlu diselamatkan oleh pria lain. Saat Junpyo menggendong Jandi, Jae-kyung dan Ji-Hoo mendatangi mereka. Ji-Hoo mengambil Jandi dari tangan Junpyo. Setelah mereka pergi, Jae-kyung menemukan kalung Jandi di lantai. Saat itu Jae-kyung menyadari bahwa Jandi adalah gadis yang dicintai Junpyo. Ketika pulang ke rumah, Jandi kaget melihat orang tuanya mulai mengepak baju. Mereka akan pulang kampung dan berdagang ikan di sana. Kondisi keuangan mereka sudah sangat memprihatinkan. Jandi membawa Kang San pindah ke apartemen kecil yang murah. Kakak beradik itu saling menguatkan. Suatu hari, saat Jandi pulang ke apartemen bersama Kang San, mereka dikejutkan dengan kemunculan Junpyo. Junpyo berdalih, dia pindah ke apartemen sebelah, karena harus berlatih kehidupan yang keras. Agar mampu menjadi pemimpin yang tangguh, di kemudian hari.
Mengetahui Jandi dan Junpyo tinggal berdampingan, Nyonya Kang membeli gedung itu dan merobohkannya. 약혼자까지 있는 남의 남자를 몰래 자기 집 앞에다 불러다 놓고. Tidak punya tempat tinggal, pada akhirnya, Jandi mengirim Kang San ke desa untuk hidup bersama orang tuanya. Sementara itu, Dr. Yun, pemilik klinik tempat Jandi bekerja, mengalami sakit di dadanya. Jandi sangat khawatir, dan membawa Dr. Yun ke rumah Jihu. Jihu mengira, Jandi akan pindah ke rumahnya. Ternyata, Jandi meminta Jihu untuk menerima Dr. Yun tinggal di sana. Dr. Yun adalah kakek Jihu. Mereka bertahun-tahun hidup terpisah, karena sebuah kesalahpahaman di masa lalu. Meskipun kedua pria itu merasa keberatan untuk hidup bersama, Jandi berhasil membujuk mereka. Di lain pihak, kakak perempuan Junpyo, yang mengetahui bahwa Jandi kini tidak punya tempat tinggal, membujuk Jandi untuk pindah ke rumah mereka. Jandi yang tidak ingin tinggal secara gratis, bekerja sebagai pelayan di rumah itu. Namun, Junhee harus berangkat ke Amerika, dan meninggalkan Jandi, berada di bawah pengawasan nenek. Nenek kemudian memperkenalkan pelayan baru, yang akan menjadi pelayan pribadi Tuan Gu Junpyo. Junpyo merasa sangat gembira. Junpyo memberikan banyak tugas kepada Jandi, dengan tujuan, agar mereka bisa selalu bersama. Suatu pagi, Jandi bersiap membangunkan Junpyo. Jandi menarik selimut, tetapi dia kehilangan keseimbangan, sehingga jatuh menimpa Junpyo. Tidak diduga, Jae Kyung masuk ke kamar Junpyo, dan tertegun dengan apa yang dia lihat. Suasana semakin rumit, ketika Nyonya Kang juga masuk ke dalam. Dia murka, dan hendak mengusir Jandi. Jae Kyung menegaskan, biarpun dia tahu hubungan Junpyo dan Jandi, dia tidak akan menyerah untuk mendapatkan hati Junpyo. Jae Kyung memohon kepada Nyonya Kang, agar tidak memecat Jandi. Dengan syarat, dia juga diperbolehkan tinggal di rumah keluarga Gu. Tentu saja Nyonya Kang setuju. Hari demi hari berlalu, tanpa terasa, momen besar yang dinantikan akan segera tiba. Hari pernikahan, Gu Junpyo dan Ha Jae Kyung. Sehari sebelum pesta pernikahan, Gu Junhee menemui Junpyo. Dia menyarankan adiknya untuk mempertahankan cinta Jandi, agar tidak menyesal di kemudian hari, seperti dirinya. Melakukan upaya terbaiknya demi Jandi, Junpyo menemui Jae Kyung di kapel. Tempat pernikahan akan dilangsungkan esok hari. Berlutut memohon, Junpyo meminta kesediaan Jae Kyung untuk membatalkan pernikahan. Sayangnya, Jae Kyung menolak, karena dia yakin, suatu hari nanti, Junpyo akan jatuh hati pada dirinya. Tepat di hari pernikahan, pengawal kiriman Nyonya Kang menyekap Jandi. Sebagai jaminan, agar Junpyo tidak mengacaukan pernikahannya. Kekhawatiran Nyonya Kang menjadi kenyataan. Namun, bukan Junpyo yang menggagalkan pernikahan, melainkan Jae Kyung. 저요. 저 이 결혼에 이의 있습니다. Jae Kyung meminta maaf kepada semua orang, karena dia merasa belum siap untuk menikah saat ini. Akibatnya, grup perusahaan Xinhua tidak jadi berkolaborasi dengan perusahaan keluarga Ha, yang mengakibatkan kerugian besar di pihak Xinhua. Marah dengan kejadian itu, Nyonya Kang mengusir Jandi dari rumahnya. Untunglah, hal itu diketahui oleh Dr. Yun, yang langsung mengajak Jandi pindah ke rumah Jihu. Saat pulang sekolah, asisten Nyonya Kang menawarkan pekerjaan pada Jandi untuk menjaga seorang pria yang sedang koma. Tuan Jung menilai,
Jandi memiliki karakter yang hangat dan tulus. Dia percaya, Jandi adalah orang yang tepat untuk menjaga pria itu, agar tetap merasakan kasih sayang, walaupun dalam keadaan tidak sadar. Meskipun tidak mengerti siapa pria itu, dan apa yang terjadi padanya, Jandi merawat pria koma itu dengan tulus. Sementara itu, Nyonya Kang yang marah, mulai mengganggu kehidupan orang-orang terdekat Jandi. Kakek Jihu penyakit jantungnya kambuh setelah menerima telepon Nyonya Kang. Ayah Gael diberhentikan dari pekerjaannya. Memahami bahwa Nyonya Kang berada di balik kehancuran orang-orang terdekatnya, Jandi menyerah. Dia memutuskan untuk meninggalkan Junpyo. Jandi berpamitan pada pasien koma yang sedang dia rawat, tanpa menyadari bahwa tangan pria itu bergerak saat Jandi meninggalkannya. Menghadapi Nyonya Kang, Jandi berjanji akan pergi dari kehidupan Junpyo. Asalkan, Nyonya Kang berhenti mengganggu kehidupan teman-temannya. Jandi mengajak Junpyo berkencan untuk terakhir kali. Setelah menghabiskan waktu bersama yang penuh kesan, Jandi pergi, meninggalkan Junpyo yang patah hati. Setelah Jandi menghilang, kebenaran mulai terungkap di keluarga Junpyo. Tuan Jung akhirnya mengungkapkan kenyataan mengejutkan pada Junhee, bahwa ayah mereka masih hidup. Selama ini, Nyonya Kang membuat Junpyo dan Junhee mengira ayah mereka telah meninggal dunia. Ayah mereka adalah pasien koma yang dirawat oleh Jandi sebelum gadis itu menghilang. Nyonya Kang berdalih, sebelum koma, ayah Junpyo ingin sang ibu menjaga perusahaan. Itulah mengapa dia melakukan semua ini, untuk menjaga kestabilan grup konglomerat Xinhua. Mendapati kenyataan itu, Junpyo menjadi sangat marah, karena telah ditipu dan dimanfaatkan oleh ibunya sendiri. Suatu hari, Jihu tanpa sengaja melihat Jandi di sebuah acara TV. Jihu berhasil menemukan alamat gadis itu. Sayangnya, Junpyo yang sedang depresi karena perilaku ibunya, menolak untuk menemui Jandi. Jihu meninggalkan alamat Jandi untuk Junpyo, dan mengatakan bahwa dia akan pergi, bersama Yijung dan Wubin. Di desa nelayan, orang tua Jandi mengalami hal sulit lagi. Ternyata mereka berhutang, dengan jaminan bahwa Jandi akan menjadi menantu konglomerat Xinhua. Sekarang, semua orang tidak percaya kepada mereka, dan menagih hutang orang tua Jandi. Saat keadaan menjadi kacau, Jihu datang dan membereskan hutang keluarga Jandi. Ternyata, Junpyo juga datang menyusul ke desa nelayan. Saat itu, Junpyo melihat sebuah mobil yang akan menabrak Jihu. Junpyo lari untuk menyelamatkan sahabatnya. Malangnya, Junpyo justru menjadi korban kecelakaan yang parah, sehingga dia menderita amnesia dan melupakan Jandi. 근데 저 촌스러운 애 뭐야? Seorang gadis bernama Yang Yumi, yang berada di rumah sakit yang sama tempat Junpyo dirawat, memanfaatkan kedekatannya untuk membuat Junpyo jatuh cinta. Namun, Jandi tidak pernah menyerah agar Junpyo kembali mengingat cintanya. Dalam upaya terakhir, untuk membantu Junpyo mendapatkan kembali ingatannya, Jandi menjatuhkan diri ke kolam renang. Dan kali ini dia berhasil. Junpyo mendapatkan ingatannya kembali tentang Jandi. Di hari kelulusannya, Junpyo melamar Jandi di kereta gantung Menara Namsan, tempat mereka pertama kali berkencan. 결혼하자.
Gu Junpyo memberitahu Jandi bahwa dia perlu belajar ke Amerika, demi masa depan perusahaan Xinhua. Junpyo meminta Jandi untuk menemaninya sebagai istrinya. Tetapi Jandi menolak, karena dia juga memiliki rencana untuk masa depannya, yaitu menjadi seorang dokter. Jandi memberitahu Junpyo bahwa dia akan menunggu selama 4 tahun, dengan satu syarat. Jika Junpyo kembali, sebagai pria yang sangat luar biasa. Yi Jung kembali dari Swedia, setelah mengadakan pameran seni, dan langsung mengunjungi Gael, yang menjadi guru taman kanak-kanak. Ji-Hu berada di tahun terakhir sekolah kedokteran, dan membuka kembali klinik kakeknya. Wu Bin terlihat sangat bahagia dengan hidupnya. Sementara, Gem Jandi pergi ke pantai, dekat universitas tempat dia kuliah, untuk menemui Gu Junpyo. Di sana, Junpyo kembali melamar Jandi. Ketika Jandi hendak menjawab, Ji-Hu, Yi Jung dan Wu Bin tiba, mengatakan bahwa mereka keberatan dengan lamaran itu, karena Junpyo dan Jandi harus minta izin mereka terlebih dahulu. Dan cerita ini pun berakhir. Sobat drama Haseo, semoga kalian menikmati nostalgia Boys Before Flowers ini. Jangan lupa tuliskan saran dan kritik membangun di kolom komentar. Kini saatnya kami mohon pamit. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah drama Haseo berikutnya.